Brebes, Jawa Tengah, dengan luas wilayah 1657,73 km persegi dan berpenduduk mencapai 1.792.611 jiwa, merupakan sebuah kabupaten di bagian barat Jawa Tengah yang juga dikenal sebagai penghasil bawang dan telur bebek terbesar di Indonesia. Sebagai sebuah wilayah di gugusan Pantura yang kondang dengan komoditinya, Brebes ternyata menyimpan sebuah sejarah panjang yang ikut mewarnai perjuangan kemerdekaan bangsa ini. 17 Maret 1942 merupakan awal kependudukan Jepang di Karesidenan Pekalongan, termasuk Brebes, Jawa Tengah. Di bawah kepemimpinan Dai Nippon inilah Romusa dimulai. Rakyat Brebes dipaksa membangun bunker-bunker sebagai tempat pertahanan terhadap serangan pejuang pribumi. Tidak sedikit korban yang berjatuhan demi terbangunnya bunker bawah tanah tentara Jepang saat itu. Salah satu bunker bawah tanah berbentuk goa yang berhasil dibangun dengan kerja paksa Romusa adalah bunker yang terletak di antara pegunungan dan perkebunan teh di Desa Pandansari, Kecamatan Pagoyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang kini lebih dikenal sebagai Goa Jepang. Jadi dibuat tahun 42, 43 dari 1 tahun. Tujuan ke Jepang tempat persembunyian. Jadi kata orang kuno bilang itu bunker. Jadi kalau zaman sekarang itu dikatakan gua, tapi orang kuno mengatakan bunker. Jadi bunker itu tempat persembunyian. Jadi banyaknya pengorbanan kita tuh nggak sedikit, banyaknya tetesan darah itu nyata sih. Jadi tanpa ada yang meninggal, tanpa ada yang korban, tidak akan jadi gua. Ada pepatah, orang kita berjuang itu ada pengorbanan, itu yang nyata. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Goa Jepang hampir tidak terjamah oleh manusia karena memang letaknya yang tersembunyi. Hingga tahun 1980, Goa Jepang mulai ditemukan kembali oleh masyarakat Desa Pandansari. Dan pada awal tahun 1995, Goa Jepang dinyatakan aman oleh pemerintah setempat. Hingga akhirnya pada tahun 1997, Goa Jepang mulai dibuka untuk umum sebagai objek wisata sejarah. Goa Jepang yang berada di ketinggian 1.500 hingga 2.050 meter di atas permukaan air laut, memiliki luas 800 meter persegi dan terbagi menjadi banyak ruang dengan ukuran serta kontraksi yang berbeda sesuai dengan fungsi masing-masing ruangan
yang dulunya digunakan oleh tentara Jepang pada masa kependudukannya. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road. Ruang Pusat Komando berfungsi sebagai tempat berkumpul dan pemimpin pasukan merencanakan strategi. Ruangan ini cenderung lebih luas daripada ruang yang lainnya. Ruang tahanan berfungsi sebagai tempat menahan masyarakat yang memberontak maupun para pejuang Indonesia. Ruangan ini cenderung berukuran kecil, sempit, gelap, dan berbatu. May it be the shadows call will fly. Ruang sidang merupakan ruangan yang digunakan tentara Jepang untuk berdiskusi dan memecahkan suatu masalah. Ruangan ini cenderung lebar dan rata. When the night is overcome, you may rise to find the sun. Ruang dapur cenderung berukuran kecil namun cukup tinggi dan digunakan untuk membuat persediaan makanan tentara Jepang. Ruang senjata berukuran kecil dengan satu pintu masuk dan digunakan sebagai tempat persediaan senjata tentara Jepang. Ruang meditasi. Ruangan ini digunakan tentara Jepang sebagai tempat meditasi dan ibadah. Berukuran agak luas, dengan lantai telah menggunakan papan kain. An evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. Ruang kelelawar merupakan ruangan yang disediakan khusus untuk kelelawar hutan, sehingga tidak mengganggu ruang yang lainnya. Dan ruang pembantaian adalah sebuah ruangan dengan panjang yang cukup dan di sisi kanan kiri terdapat kolam yang digunakan untuk menyiksa para tahanan.
gua Jepang menyenangkan karena lebih tahu gimana sih dulu Jepang itu menjajah Indonesia. Kalau menurut saya tentang gua Jepang itu memang kita harus ya tahu bagaimana susahnya zaman dulu waktu masa orang-orang tua kita, pendahulu kita diseksa, ibaratnya dibuat untuk buat Jepang sendiri ya, dengan adanya macam-macam itu, ada uang pembantaian, kadang-kadang kita masuk ke situ ngeri. Ya, saya ingin tahulah sejarahnya buat Jepang ini, dan terus terang saya tahu ini kan ya semenjak ada acara Tukul itu loh Mas. Mister Tukul jalan-jalan, dan saya ingin lebih tahu lagi. May it be the shadows call will fly away. May it be your journey on to light that Untuk Gua Jepang sendiri dibuka pada tahun 1999 dengan Perda nomor 556/1030/1999, dan Perda tersebut dibuat pada tanggal 27 Desember 1999. Kemudian diperbaharui lagi kemarin tahun 2012. Karena lokasinya masih lokasi perusahaan, jadi pengelolanya di bawah PT PN 9. Jumlah pengunjung untuk Gua Jepang itu kalau di rata-rata per hari kurang lebih 500 orang. Dampak positifnya sangat banyak, terutama untuk penjaringan tenaga kerja. Jadi yang masalahnya di sini kan yang kita butuhkan adalah tenaga untuk pemandu wisatanya tersebut, kemudian untuk tenaga parkir juga kita merekrut dari warga sekitar, kemudian para pedagang juga kita merekrut dari warga sekitar. Jadi ada nilai tambah tersendiri buat warga, karena dengan banyaknya pengunjung, jadi kita untuk warga masyarakat Pandansari pada umumnya itu kita tidak ada lapangan kerja baru, baik yang berdagang maupun yang jadi karyawan. Gua Jepang hanyalah satu dari sekian banyak peninggalan bersejarah di negeri ini. Keberadaan dan kelestariannya patut kita jaga sebagai cerminan penghormatan kita terhadap jasa para pahlawan yang telah berkorban dalam membesarkan bangsa Indonesia. who can say